Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan yang diberkati. Di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau merenungkan bersama-sama kebaikan Tuhan. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang mengajarkan kami bagaimana kami rendah hati murni di dalam melayani Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bapa di surga, banyak sekali kegagalan di dalam kehidupan kami ketika kami berusaha untuk melayani Engkau Tuhan. Tapi biarlah kami belajar dari role model teladan kami, Yesus Kristus Tuhan, yang dapat memberikan kami teladan yang baik, bagaimana kami terus mau melayani dengan sikap hati yang murni, dengan motivasi yang tulus, di dalam nama Yesus Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi dalam firman-Mu, dan kami percaya pengurapan-Mu yang mengajarkan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, sebelum saya mengalami yang namanya kelahiran baru, saya tidak mengerti apa itu melayani. Tetapi ketika saya mengalami kelahiran baru, itu ada hati yang menggebu-gebu itu ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami ketika saudara mengalami yang namanya kelahiran baru. Tetapi yang saya rasakan ada panggilan yang begitu kuat untuk memberikan sesuatu untuk Tuhan. Bahkan ketika kita memberikan sesuatu untuk Tuhan, melayani Tuhan, ada kesukaan, ada kebahagiaan tertentu yang kita alami. Bahkan saya mengalami ketika saya diurapi Tuhan, saya membawakan khotbah firman Tuhan, dan saya menuntaskannya dengan baik. Saya merasakan ada satu kepuasan, ada satu pencapaian yang saya rasa di dalam hati saya, yang saya merasa dengan satu ungkapan, satu hal yang itu saya mengatakan terima kasih Tuhan. Engkau mau memakai saya. Terima kasih Tuhan. Aku puas mengalami bagaimana dipakai Tuhan ketika melayani. Jadi saudara, makanya saya merasakan sekali ketika firman Tuhan yang Yesus katakan di dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Memang betul saudara, kalau kita melakukan pelayanan dan kita merasakan ada pertolongan Tuhan menyertai kehidupan kita, itu kayaknya kita mendapatkan justru baru. Kita seperti sedang di feed, kita seperti mendapatkan nutrisi, kita seperti mendapatkan nursing dari Roh Kudus untuk mengalami kekuatan yang baru, melayani dengan sebaik-baiknya. Justru kita seperti sedang diberi makan oleh Tuhan. Bahkan kita ingin makan lagi, kita ingin lebih lagi dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menyesal mengikuti Tuhan. Bahkan sungguh-sungguhlah melayani Tuhan sampai engkau menikmati yang namanya melayani Tuhan. Karena dengan kita melayani Tuhan, kita justru mengalami pembaharuan, kekuatan baru, diberi makan. Dan seolah-olah kita pengen lagi, pengen lagi. Dan aku mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memanggil saya untuk melayani Tuhan. Karena dengan melayani Tuhan, saya merasakan ada satu passion yang saya terus kejar. Bapak, aku mau memberikan ini untuk Tuhan. Nah, bagaimana saudara kita dapat menikmati pelayanan? Libatkan Tuhan. Karena kalau Tuhan menyertai, pengurapan itu yang membuat kita getar-getar bukan untuk sekedar, wih getar-getar untuk sekedar kita pamer atau apa, tapi kita menikmati persekutuan dengan Roh Kudus mengenyangkan jiwa bahkan kerohanian kita dalam Tuhan. Saudara, ada satu sosok yang kita perlu jadikan teladan di dalam kehidupan kita bagaimana cara melayani. Karena kalau kita melayani tanpa Roh Kudus, kita melayani tanpa Tuhan, maka seolah-olah kita itu bisa saja pamer, pamer karisma, pamer karunia rohani, ya. Kita mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Tuhan tidak mau kita melayani dengan mencari kepujian dari manusia. Sebabnya, saudara, ada satu kebenaran firman Tuhan yang kita akan belajar pada pagi hari ini, bahwa melayani Tuhan kita perlu teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dia melayani dan bagaimana dia merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Teladan yang dia tunjukkan adalah kerendahan hati, pengorbanan, kemurnian, dan hati yang melayani. Dalam Yohanes 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-20, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot,
anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, kau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga aku sudah bersih, juga kamu sudah bersih, tapi hanya tidak semua. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus akan segera menyelesaikan segala sesuatu untuk mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan apakah yang Yesus lakukan? Dia memberikan legacy kepada murid-muridnya dengan memberikan suri teladan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 13 ayat 4, bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Saudara, pola Yesus adalah pola kerendahan hati. Pola kerendahan hati, pola melayani, pola merendahkan diri. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kaki adalah simbol bagian paling bawah dari tubuh. Kaki adalah bagian yang paling sering kotor pada tubuh. Makanya kita sering memakai sepatu supaya kaki kita tidak kotor, tetapi sesungguhnya kaki manusia itu paling kotor. Dan pada zaman dulu itu bukan mereka memakai sepatu Nike Air ya. Mereka memakai kasut. Biasanya kasutnya itu bisa saja terbuka. Kalau orang-orang yang bukan petinggi-petinggi Romawi itu mereka memakai sepatu yang dari kulit yang kemudian membungkus kakinya dengan tidak seluruhnya tertutup. Jadi kaki orang pada waktu itu biasanya kotor. Tapi Yesus mengambil kain lenan, mengikatkan di pinggang, menuangkan air dalam sebuah basi. Ini berbicara tentang sebuah pelayanan. Pelayanan yang mengambil kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan murid-muridnya sendiri. Saudara, tipikal seorang pemimpin yang dia mau merendahkan diri kepada bawahannya adalah tipikal Yesus Kristus. Role model yang dia ingin tunjukkan kepada Petrus. Karena kepada Petrus dikatakan, gembalakanlah domba-domba. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, seorang pemimpin yang mau mengambil bagian dalam merendahkan hati, membasuh kaki dari murid-muridnya atau bawahannya, itulah pemimpin yang berjiwa besar. Saudara, tidak semua pemimpin mau merendahkan hati. Sebab seorang pemimpin biasanya mereka memandang tahta, kedudukan, otoritas, dan kuasa yang ada pada dia. Mereka tidak peduli dengan orang yang ada di bawahnya. Tetapi Yesus memberi teladan. Kalau engkau menjadi seorang pemimpin, mulailah dari bawah. Mulailah dengan mengambil bagian, menyamakan diri dengan bawahan-bawahanmu. Karena ketika engkau menyamakan diri dengan bawahan-bawahanmu, mereka akan merasa setara dengan engkau. Kemudian mereka akan pemahaman dengan engkau. Mereka akan menjadi orang yang lebih berempati kepada pemimpin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, makanya Simon Petrus berkata seperti ini, Tuhan, aku tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Kalau aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Demikian kata Yesus. Tapi kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi tangan dan kepalaku. Tuhan katakan, barang siapa mandi tidak usah semuanya, hanya kakinya saja, karena ia sudah bersih seluruhnya. Di sini saudara, Simon Petrus merasakan empati karena pemimpinnya, gurunya itu begitu peduli dengan dia. Membangun empati bagi staf, bagi saudara, bagi saudara-saudara yang ada di bawah kita,
itu merupakan satu sikap manajemen kepemimpinan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Jadi dia membangun rasa empati, rasa simpati dari bawahannya, sehingga mereka melayani dengan penuh kasih. Sebab Tuhan berkata di dalam Yohanes 13 ayat 1, sebab sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Yesus adalah tipikal pemimpin yang mengasihi muridnya, yang memberikan teladan kerendahan hati, yang memberikan teladan melayani, yang memberikan teladan motivasi hati yang tulus di dalamnya. Ini yang harus kita belajar, saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari teladan Yesus. Bagaimana cara kita melayani, yaitu memberikan satu sikap yang terbaik bagi orang-orang yang kita pilih. Ayat yang ke-11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nats ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan pada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Saudaraku yang diberkati, mari kita simpulkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari pembasuhan kaki kita belajar Yesus mengajarkan satu teladan, kasih dan kerendahan hati. Sebagaimana dia mengasihi murid-muridnya, dia mau juga murid-muridnya ketika melayani itu ada kasih dan kerendahan hati dan tidak gengsi untuk melayani orang lain, dimulai dari kelompok mereka sendiri. Yang kedua, pemurnian rohani dan pertobatan. Dari pembersihan kaki itu adalah pemurnian, kerohanian, selalu mau dibentuk, selalu mau ketika melayani kita turun ke bawah supaya kita menyadari, mengkoreksi segala sesuatu dan kemudian bertobat. Yang ketiga, pelayanan dengan yang lain, yang tinggi melayani yang rendah melayani yang tinggi, sama saja saudara, karena seseorang yang mau dikatakan besar, dia harus menjadi yang terkecil di antara semuanya. Pelayanan itu berbicara tentang satu sikap untuk memberi yang terbaik kepada satu dengan yang lain. Yang keempat, ada sikap kepedulian dan sikap membasuh kaki. Itu menunjukkan bahwa dia peduli kalau kaki murid-muridnya kotor, dia cuci itu saudara. Tugas kita dalam melayani membersihkan apa yang kotor, memberkati orang-orang yang perlu. Ada sikap kepedulian. Ciri khas pelayanan itu harus ada kepedulian. Yang kelima, sikap penyembahan dan pengabdian di dalam pelayanan. Saudara berbicara tentang pembasuhan kaki, orang itu mau merendahkan diri, tunduk, memberikan yang terbaik kepada orang lain, itu adalah sikap penyembahan juga kepada Tuhan. Dan pengabdian pada seseorang yang kita layani di dalam pelayanan. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Berbicara tentang pembasuhan kaki, ada kerendahan hati, ada pemurnian, ada pertobatan, ada pelayanan, ada penyembahan, ada pengabdian. Itulah suri teladan yang Yesus kerjakan di dalam diri kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita mengambil satu hikmah dari pengertian firman Tuhan.
Bapa di surga yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur ketika kami belajar tentang pembasuhan kaki, tentang teladan Yesus Kristus Tuhan, kiranya menjadi role model bagi kami semua untuk memberikan apa yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa, bahwa di dalam segala perkara kami mau belajar untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Guru, teladan di dalam kehidupan kami. Kami belajar apa itu merendahkan hati. Sebab barang siapa ingin menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Barang siapa ingin melayani, dia harus memberikan kehidupannya, kerendahan hatinya untuk memberikan yang terbaik bagi semua orang yang dia layani. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami, aktivitas kami. Ketika kami sudah diselamatkan, maka kami rindu Tuhan. Ada banyak jiwa juga yang dibawa untuk diselamatkan, mengenal Yesus secara pribadi. Di dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Semua yang percaya diberkati, dipulihkan oleh Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom kekasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati and God bless you.